Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi tematik kelas 6, tema 1, subtema 2. Hari ini kita akan membahas tentang muatan PPKN. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin tentang sila pada Pancasila, itu memiliki penerapan. Pada minggu lalu kita belajar tentang sila pertama, kedua, dan ketiga. Pada minggu ini kita akan belajar sila keempat dan sila kelima. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila yang keempat ini berhubungan dengan sikap politik. Sikap politik itu adalah sikap yang memilih pendapat tertentu, ya. Terus jabatan dan pendapat. Nah, jabatan ini berhubungan dengan mungkin proses musyawarah dan sebagainya. Pendapat itu berhubungan dengan mengungkapkan pikiran atau ide-ide kepada orang lain. Contoh sikap yang berhubungan dengan sila keempat, di sini Pak Irfan menuliskan 7. Yang pertama ada berpendapat dalam musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, ikut dalam pemilu atau tidak golput. Golput itu singkatan dari golongan putih. Misal kalau ada pemilihan, ada 3 calon, dia tidak memilih 3-3-nya, dan bahkan mungkin tidak hadir dalam pemilihan itu namanya golput, golongan putih. Yang kelima, datang pada musyawarah atau rapat. Yang keenam, menerima hasil keputusan bersama. Yang ketujuh, melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu adalah contoh-contoh dari penerapan sila keempat. Nah, sila keempat ini banyak berhubungan dengan sikap politik atau pendapat seseorang, jabatan, dan pendapat. Nah, apabila yang berlawanan dengan sila keempat itu seperti tidak menghargai pendapat orang lain, golput atau tidak memilih calon yang dicalonkan, yang ketiga mungkin tidak menerima pendapat orang lain, atau mungkin tidak melaksanakan hasil keputusan, itu termasuk tidak sesuai sila keempat. Tapi kalau yang sesuai sila keempat di sini sudah dicontohkan 1-7. Yang selanjutnya, sila kelima. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sila kelima ini berhubungan dengan apa saja? Yang pertama berhubungan dengan kesejahteraan, ya. Jadi kesejahteraan masyarakat Indonesia itu dijamin oleh sila kelima. Yang kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, ya. Jadi tidak terlalu banyak menuntut hak dan tidak terlalu banyak melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Yang ketiga, itu keadilan dalam mendapatkan sesuatu atau fasilitas. Contoh sikapnya yang pertama itu hemat, tidak boros atau suka menabung. Itu contoh dari sila kelima yang pertama. Yang kedua, disiplin dan bisa mengatur waktu. Kalian datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas start jam 7, tidak diundur-undur sampai sore. Yang ketiga, bersikap adil kepada siapa saja. Jadi tidak mungkin memberikan sesuatu itu terlalu banyak kepada orang lain tapi terlalu sedikit pada orang lainnya. Itu harus adil. Yang keempat itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kemampuan. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, apa saja contoh yang tidak sesuai? Kalau yang tadi kan sesuai sila kelima. Yang tidak sesuai dengan sila kelima itu seperti boros. Yang selanjutnya suka telat, ya, tidak disiplin, tidak adil, tidak melaksanakan kewajiban, mengejek karya orang lain, dan mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum.
Mungkin itu saja pembahasan pada hari ini. Kita sambung di pembahasan tematik yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.